Setiap daerah tentu memiliki keunikan yang menjadi ciri khasnya. Ciri khas ini nantinya akan menjelma menjadi sebuah julukan yang disematkan pada daerah tersebut, menjadikan orang-orang tertarik untuk berkunjung. Dan saat berkunjung, orang-orang jadi tahu mereka harus kemana. Misalnya, Sopeng yang dijuluki Kota Kalong, maka sudah tentu para wisatawan yang datang pasti akan pergi untuk melihat para kalong yang banyak terdapat di pusat kota Watan Sopeng. Dan di video kali ini, kita akan bahas 24 julukan yang disematkan ke setiap kota dan kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Lantas, julukan apa sajakah itu? Mengapa dijuluki seperti itu? Dan apakah julukannya memang sesuai dengan keadaan kotanya? Sebelum lanjut, jangan lupa untuk di-like dulu ini video dan di-subscribe dulu ini channel supaya bisa terus berkembang dan memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja, mari kita bahas daerah yang pertama. Yang pertama sudah pasti adalah Kota Makassar. Kota Makassar sebenarnya memiliki banyak sekali julukan, mulai dari Kota Daeng yang merujuk pada panggilan khas orang-orang Makassar, Kota Pelabuhan yang merujuk pada pelabuhan yang ada di Makassar, serta sejarah panjang masa lalu kala Makassar menjadi kota pelabuhan terbesar di Indonesia bagian timur. Dan satu julukan terakhir yang paling sering disematkan adalah Kota Anging Mamiri. Anging Mamiri sendiri dalam bahasa Makassar artinya angin yang berhembus. Hal ini jelas merujuk pada suasana yang ada di wilayah Pantai Losari, yang mana angin pantainya selalu berhembus sepanjang tahun. Selain itu, Anging Mamiri juga diabadikan ke dalam sebuah lagu daerah Makassar. Yang kedua, Kabupaten Goa. Kabupaten Goa sendiri mendapat julukan Buta Patu Rioloang, yang kalau diartikan dari bahasa Makassar artinya tanah bersejarah atau tanah leluhur dan nenek moyang. Julukan ini disematkan ke Kabupaten Goa karena Kabupaten Goa memang punya sejarah panjang sebagai salah satu wilayah yang paling dominan di Sulawesi Selatan. Melalui kerajaan Goa yang berdiri di wilayah tersebut, Goa menjadi salah satu kesultanan paling berkuasa sekaligus paling berpengaruh di wilayah Nusantara kala itu. Salah satu tokoh penting dalam sejarah kerajaan Goa adalah Sultan Hasanuddin, yang juga merupakan seorang pahlawan nasional. Yang ketiga, Kabupaten Pangkep. Kabupaten Pangkep memiliki beberapa julukan, seperti Kota Bandeng, Kota Jeruk, Kota Dange, dan bahkan Kota Sop Saudara. Hal ini merujuk pada hasil bumi yang dimiliki oleh wilayah Pangkep ini, di mana ikan bandeng dan jeruk adalah yang paling dominan di wilayah Pangkep. Sementara, julukan Kota Dange dan Sop Saudara merujuk pada makanan khas yang diproduksi di daerah Pangkep. Di daerah Pangkep memang banyak menjajakan dange dengan berbagai varian jenis dan juga berbagai varian rasa. Dange itu terbuat dari sagu ya teman-teman, makanan khasnya orang Sulawesi Selatan. Dan ada juga sop saudara, salah satu hidangan paling populer di Sulawesi Selatan. Dan hidangan itu berasal dari Pangkep. Bahkan ada yang bilang kalau kata sop itu kepanjangan dari saya orang Pangkep. Yang keempat, Bulukumba. Bulukumba sendiri dijuluki Buta Panrita Lopi, yang artinya adalah bumi atau tanah para pandai kapal. Hal ini merujuk pada banyaknya pengrajin kapal pinisi yang merupakan kapal khas suku Makassar di wilayah Bulukumba. Selain itu, di zaman dulu juga banyak sekali pelaut handal yang lahir di wilayah Bulukumba ini. Dengan wilayah yang memang terkenal akan keindahan lautnya, maka saya rasa julukan Buta Panrita Lopi sangatlah cocok untuk daerah Bulukumba ini. Yang kelima, Kepulauan Selayar. Selayar sendiri mendapat julukan Tanah Doang, yang berarti tanah udang. Mengapa dijuluki seperti itu? Ternyata karena bentuk Pulau Selayar yang menyerupai bentuk udang, sehingga orang-orang menjulukinya Tanah Udang. Kata Selayar sendiri berarti kata satu layar. Yang keenam, Kabupaten Bantaeng. Julukan yang disematkan ke Kabupaten Bantaeng adalah Buta Toa,
yang artinya tanah tua. Disebut demikian karena wilayah Bantaeng telah ada sejak lama dan menjadi salah satu daerah tertua di Sulawesi Selatan. Diperkirakan wilayah Bantaeng ini telah terbentuk sejak 7 Desember 1254. Selain itu, daerah Bantaeng juga menjadi daerah yang punya jejak sejarah paling lengkap. Arsip-arsip sejarahnya itu paling lengkap ketimbang daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan. Jadi sangatlah pas julukan Buta Toa disematkan kepada daerah yang satu ini. Yang ketujuh, Kabupaten Jeneponto. Kabupaten Jeneponto memiliki dua julukan, yaitu Buta Turatea, yang artinya bumi atau tanah orang-orang bangsawan. Saya sendiri tidak tahu pasti alasan dibalik penyematan julukan tersebut. Mungkin dulu banyak orang-orang kaya atau bangsawan yang berasal dari Jeneponto. Kalau kalian punya penjelasan tambahan, bisa bantu saya di kolom komentar di bawah. Selain Buta Turatea, Jeneponto juga dijuluki Kota Jarang. Jarang di sini artinya kuda. Jadi Jeneponto juga dijuluki Kota Kuda. Alasan penyematan julukan ini adalah karena di Jeneponto memang ada banyak kuda. Peternakan, pasar yang menjual belikannya, budaya dan tradisi pacuan kuda, hingga kuliner dari kuda pun juga bisa kita jumpai di Jeneponto ini. Jadi serba kuda, maka wajar dijuluki Kota Kuda. Yang kedelapan, Kabupaten Takalar. Kabupaten Takalar sendiri memiliki julukan yang cukup filosofis. Adapun julukan dari Takalar ini adalah Buta Panranuwangku, yang artinya tanah yang membawa kebahagiaan atau tanah harapan. Sementara itu, nama Takalar sendiri ternyata adalah sebuah singkatan dan kepanjangannya adalah Tau Kalumanyang Lino Akhirat, yang artinya orang yang kaya di dunia dan di akhirat. Yang kesembilan, Kabupaten Sidrap. Kabupaten ini mempunyai julukan Bumi Nenek Mallomo, yang artinya tanah Nenek Mallomo. Adapun Nenek Mallomo sendiri adalah nama seorang tokoh pendidikan maupun adat di kerajaan Sidendreng dulunya. Nenek Mallomo diceritakan adalah sosok penasihat raja yang terkenal dengan petua, nasihat, dan kebijaksanaannya, sehingga banyak orang-orang yang menghormatinya. Kisahnya pun juga diabadikan sebagai cerita rakyat daerah setempat. Yang ke-10, Kabupaten Sinjai. Kabupaten Sinjai sendiri dijuluki Bumi Panrita Kita, yang kalau diartikan artinya adalah tanah para ulama. Dijuluki demikian karena dulunya banyak ulama dan ahli agama yang terlahir dari daerah ini. Yang ke-11, Kabupaten Bone. Kabupaten Bone sendiri dijuluki Bumi Arung Palaka, yang mana sangat jelas bahwa sosok Arung Palaka adalah salah satu tokoh sejarah paling populer di Sulawesi Selatan. Kalau kalian penasaran dengan kisahnya, silahkan tonton di channel ini. Sudah pernah saya bahas secara lengkap kisahnya. Arung Palaka adalah Raja Bone ke-15 yang berjasa memerdekakan masyarakat Bugis dari Kerajaan Goa. Namun Arung Palaka melakukannya bersama dengan POC, yang mana inilah letak kontroversinya. Well, tidak akan ada habisnya kalau itu mau dibahas. Satu hal yang pasti, Arung Palaka adalah pahlawan di mata rakyat Bone dan juga di mata orang-orang Bugis. Yang ke-12, Kabupaten Sopeng. Sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa Sopeng dijuluki Kota Kalong. Hal ini jelas merujuk pada sebuah keunikan di Kabupaten Sopeng, di mana di pusat kotanya terdapat ribuan kelelawar yang bergelantungan di atas pohon secara bebas sepanjang hari. Jadi memang sangat cocok untuk Sopeng dijuluki sebagai Kota Kalong, karena pemandangan ribuan kelelawar ini mungkin cuma ada di Sopeng. Kapang, kayaknya, mungkin. Tidak tahu Kak. Yang ke-13, Kota Parepare. Kota Parepare sendiri menjuluki dirinya sebagai kota cinta Habibie dan Ainun. Hal ini merujuk pada sosok Habibie yang merupakan presiden ketiga Republik Indonesia yang memang lahir di Parepare. Kota cinta Habibie dan Ainun nampaknya disematkan karena masyarakat Parepare terinspirasi dari kisah cinta Habibie dan Ainun yang difilmkan. Yang ke-14, Kabupaten Wajo. Kabupaten Wajo sendiri mendapat dua julukan. Yang pertama adalah Kota Sutra, dan yang kedua adalah Bumi Lamadu Keleng. Dijuluki Kota Sutra karena daerah Wajo memang dikenal sebagai daerah penghasil sutra. Hasil sutra ini telah banyak dijadikan sebagai pakaian, kain, berbagai kerajinan, dan
Semuanya itu menjadi ciri khas dari Kabupaten Wajo. Sedangkan julukan Bumila Madukeleng merujuk pada seorang pahlawan nasional dari Wajo, yakni La Madukeleng, yang berjasa melawan penjajah pada masanya. Dan yang ke-15, Kota Palopo. Kota Palopo sendiri mempunyai banyak julukan. Yang paling populer adalah Kota Idaman, di mana kata idaman ini nampaknya melambangkan sebuah harapan untuk Palopo menjadi daerah yang nyaman dan tentram. Belakangan, Palopo mengganti julukannya sebagai Kota Kebersamaan. Kalau saya pribadi lebih suka dengan istilah Kota Idaman, karena sudah terlanjur melekat di ingatanku sejak dulu. Sedangkan Kota Kebersamaan itu istilah yang masih baru, jadi ya mungkin butuh waktu untuk bisa mengganti itu di ingatan. Dan teman-teman, ini adalah part pertama. Masih ada kurang lebih 9 kota dan kabupaten yang belum saya bahas di video ini. Nanti kita bahas di part keduanya. Jadi tunggu saja videonya. Habis ini langsung saya bikin kok part keduanya. Kalau kalian punya tanggapan, saran, atau apapun itu, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk di like ini video dan share ini video ke teman-teman tak yang lain, lalu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat pemberitahuan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Sampai bertemu lagi di video berikutnya.